Penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat sebenarnya menimbulkan beberapa konflik, intrik maupun protes kepada AFC juga FIFA. Dan inilah yang membuat netizen hanya bisa geleng-geleng kepala dan terutama AFC dianggap tidak adil atau hanya dianggap mencari keuntungan semata. Kemudian tidak hanya sampai di situ, penunjukan Qatar dan Arab Saudi menimbulkan kontroversi, terutama Qatar. Hal ini, para pengamat sepak bola maupun pecinta sepak bola Indonesia menganggap mereka semua hanya mencari keuntungan demi fulus. Memang berhadapan dengan tim Timur Tengah harus tetap dalam keadaan tenang. Tentu saja ini menjadi hal yang berat bagi Patrick Kluivert. Nantinya Coach Patrick dinilai harus menggunakan taktik jitu dan siapa tahu nanti bakal ada tambahan pemain naturalisasi lagi. Sementara itu, penyerang Oxford United Ole Romeni mengakui kalau dirinya harus ada temannya atau duet yang sepadan. Hal ini agar penampilan dia juga timnas Indonesia terus semakin membaik. Akibat penunjukan itu, pihak Oman meradang dan mengancam akan mundur dari round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pihak Federasi Sepak Bola Oman mengatakan bahwa penunjukan ini merupakan settingan dan kecurangan yang terang-terangan dilakukan AFC. Kami lebih baik mundur, tegasnya dalam sebuah pernyataan. Jika kita sudah tahu siapa yang akan lolos, kenapa harus mengikuti kualifikasi? Itu hal yang bodoh, tambahnya. Beberapa negara lain seperti Iran, Uni Emirat Arab, dan Oman sebenarnya telah melayangkan protes. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi AFC untuk menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Bahkan kabar kecurangan yang santer beredar juga tidak dianggap oleh AFC dalam penetapan tuan rumah pertandingan tersebut. Dengan kabar pengaturan lokasi pertandingan, banyak yang juga mencurigai bahwa akan ada terjadinya pengaturan pertandingan serta wasit. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan tegas soal sportivitas kompetisi. Dia meminta agar semua pihak terkait baik dari AFC maupun para tuan rumah selalu menjaga keadilan dalam setiap pertandingan. Lantaran menjaga semangat fair play demi integritas sepak bola Asia dan kepercayaan publik adalah hal yang krusial. Saya minta AFC dan kedua tuan rumah mampu menjaga semua laga di babak keempat itu berjalan fair dan juga sportif, kata Erick melalui pernyataan tertulis di Jakarta dikutip dari Antara News pada Sabtu 14 Juni 2025. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 di ronde 4. Berdasarkan prediksi Footy Ranking, timnas Indonesia nantinya akan menempati pot ketiga bersama Oman. Sementara pot pertama diisi oleh Arab Saudi dan Qatar. Kemudian pot kedua dihuni Irak dan Uni Emirat Arab. Dengan pembagian pot tersebut, timnas Indonesia nantinya akan satu grup bersama satu tim dari pot pertama dan satu tim dari pot kedua. Skenario paling ideal dan paling diharapkan untuk skuad Garuda adalah jika timnas Indonesia satu grup bersama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mengapa demikian? Dalam pertemuannya melawan Arab Saudi, Indonesia mampu tampil cukup impresif, yaitu meraih satu hasil imbang saat bertandang dan kemudian menang di kandang. Sementara itu, Uni Emirat Arab dianggap lebih dapat diberi perlawanan jika dibanding Irak yang selalu menjadi mimpi buruk Indonesia. Tercatat, Indonesia selalu takluk dari Irak pada 3 pertemuan terakhir, yaitu sejak Piala Asia dan babak kualifikasi Piala Dunia 2024. Dua tim yang mampu menjadi jawara grup nantinya akan mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, runner-up harus melangkah lebih jauh dan melawan satu sama lain di putaran kelima demi satu tempat di babak playoff. Dalam babak playoff tersebut, pemenangnya masih harus bersaing lagi melawan perwakilan dari konfederasi lain demi memperebutkan 2 slot terakhir Piala Dunia 2026. Pencapaian timnas Indonesia melangkah ke putaran keempat juga menjadi sebuah lompatan penting bagi sepak bola tanah air. Dalam beberapa tahun terakhir, performa skuad Garuda terus menunjukkan kemajuan yang signifikan di bawah arahan pelatih dan dukungan para supporter. Keberhasilan ini juga menjadi peluang penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia demi dapat bersaing di level yang lebih bergengsi. Selain aspek taktis dan fisik para pemain, dukungan moral dan dukungan masyarakat juga menjadi energi penting yang dapat mendorong performa timnas lebih maksimal. Dalam perjalanan menuju Piala Dunia, kerja keras, kerjasama, dan konsistensi akan menjadi kunci penting yang harus dijaga oleh para punggawa Garuda. Timnas Indonesia tengah memasuki babak penting dan krusial yang dapat menentukan nasibnya di Piala Dunia 2026. Dengan segala potensi dan peluang yang dimilikinya, bukan tak mungkin Indonesia akan mampu membuat sejarah, melangkah lebih jauh dan tampil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Harapan dan dukungan dari seluruh masyarakat tanah air akan menjadi motivasi penting bagi skuad Garuda untuk mencapai mimpi itu.
Ya, kita nantikan bersama performa timnas Indonesia selanjutnya bersama pelatih Patrick Kluivert. Semoga yang terbaik dan bravo timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Daniel Siahaan menyarankan pelatih timnas Patrick Kluivert memperbanyak laga uji coba. Lawan yang dihadapi sebaiknya setara dengan tim di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dia mencontohkan tim Timur Tengah seperti Qatar atau Arab Saudi yang tipikal permainannya serupa. Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Pro 3 RRI pada Sabtu 14 Juni 2025. Katakanlah tim Timur Tengah yang kekuatan tipikalnya seperti Qatar atau Arab Saudi, kata Daniel. Daniel menyoroti keputusan AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat. Ia menilai keputusan itu tidak menguntungkan bagi timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia dirugikan karena tak mendapat dukungan langsung dari supporter di stadion. Ia menyebut timnas lebih kuat saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Jika kita bermain di GBK, kita sukses meraih 3 poin. Sementara di luar Indonesia, kita belum pernah meraih poin 3, katanya. Namun dia mengkritik AFC yang tidak konsisten dengan pernyataan awal mengenai penunjukan tuan rumah. AFC menilai Qatar dan Arab Saudi berpengalaman menyelenggarakan turnamen besar. Qatar disebut masih memiliki infrastruktur baik usai jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Daniel menilai infrastruktur menjadi alasan utama penunjukan kedua negara itu. Qatar baru menyelenggarakan Piala Dunia tentu masih terpelihara dengan baik. Beda halnya dengan yang lain kurang mendukung secara infrastruktur. Meski begitu, dia menyarankan Indonesia tetap fokus mempersiapkan tim untuk ronde keempat kualifikasi. Daniel meminta timnas tak terlalu memikirkan siapa tuan rumah atau keputusan AFC. Masih ada waktu 4 bulan untuk membentuk tim yang kompetitif dan solid jelang laga penting itu. Ia juga menyebut undian grup akan dilakukan pada 17 Juli 2025 mendatang. Daniel menyoroti performa timnas Indonesia setelah kalah 0-6 dari Jepang beberapa waktu lalu. Ia menyarankan Kluivert melihat potensi pemain sesuai dengan strategi dan kebutuhan tim. Ya, chemistry antar pemain perlu dibangun agar permainan lebih padu dan efisien di lapangan. Menurutnya, jika bermain dengan kualitas tinggi, pengaruh tuan rumah dan wasit bisa diminimalkan. Banyak pemain timnas bermain di Eropa dan kini sedang dalam masa istirahat liga. Ini dinilai sebagai waktu yang cukup bagi Kluivert untuk mengembangkan tim secara maksimal.